Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ansah dengan NIM 2105011147. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil usaha bisnis yang ingin saya kembangkan, yaitu makaroni pedas mahasiswa. Baik, di sini saya ingin menjelaskan yang pertama tentang ide bisnis, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada target pasar, yang keempat ada modal, yang kelima ada target penjualan, yang keenam ada pemasaran, yang ketujuh ada analisis SWOT, dan yang terakhir ada penutup. Pertama ada ide bisnis. Ide bisnis ini yaitu menjual makanan ringan berupa makaroni dalam kemasan dengan berbagai rasa pilihan yang terdiri dari yang pertama ada rasa pedas, yang kedua ada ekstra pedas, yang ketiga ada original, dan ada rasa keju. Bahan yang digunakan pada bisnis ini yaitu yang pertama ada makaroni mentahnya, yang kedua ada bumbu bubuk untuk rasa dari makaroni tersebut. Bisnis ini dikemas dengan kemasan ukuran 100 gram. Latar belakang ide bisnis ini muncul dari banyaknya orang yang menjual makanan ringan yang harganya terjangkau, sedangkan di kota ini masih sedikit dan jarang kita temukan. Padahal rasa ingin tahu masyarakat mengenai makanan ini sangat tinggi, karena makanan ini bisa dinikmati bersama keluarga dan teman untuk menjadi cemilan saat berkumpul dan saat santai. Target pasar untuk bisnis ini yang pertama ada laki-laki dan perempuan yang berusia 15-30 tahun. Yang kedua ada anak sekolahan, mahasiswi, ibu muda, dan juga sebagai pekerja. Yang ketiga ada menggunakan media sosial setiap hari. Yang keempat menyukai jajanan kekinian. Modal awal untuk bisnis ini yaitu dengan mencetak atau membuat sebanyak 20 kemasan dikali 5.000, yaitu totalnya 100.000. Untuk harga jual pada makaroni pedas ini dihargai dengan harga 7.000. Jadi 7.000 dikali 20 kemasan totalnya ada 140.000. Target penjualan dari bisnis makaroni ini dengan mencetak sebanyak 80 kemasan yang terjual dalam 2 minggu. Jadi omset yang didapatkan sebanyak 560.000. Jadi 560.000 ini dikurang 400.000 dengan modal awal, jadi didapatkan 160.000 untuk profit atau keuntungan bersih yang kita dapatkan. Untuk media pemasaran pada bisnis ini, yang pertama dengan membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus, sehingga orang tertarik untuk membeli bisnis yang kita jalankan ini. Karena bagaimana cara kita mengiklankan itu menjadi daya tarik untuk pelanggan. Yang kedua ada menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar seperti dengan teman dan keluarga. Yang selanjutnya ada mencetak brosur dan ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang di sekitaran kita. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini nantinya akan menjelaskan tentang kekuatan atau strength. Yang kedua ada kelemahan, weakness. Yang ketiga ada peluang, opportunities. Yang keempat ada ancaman. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Penguatan akan produk yang dipasarkan dengan mempertahankan cita rasa yang sudah ada. Yang selanjutnya menawarkan harga yang kompetitif. Yang selanjutnya ada memperluas jaringan pemasaran melalui penjualan reseller atau dropshipper. Yang terakhir ada mengoptimalkan pemasaran melalui komunitas dan pertemanan. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ada keterbatasan dalam diversifikasi produk. Yang kedua ada ketergantungan pada jaringan pemasaran yang tertentu. Yang ketiga ada pengelolaan rantai pasok yang belum optimal. Yang keempat ada ketergantungan pada suplai bahan baku tertentu. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Yang pertama ada peningkatan permintaan pasar akan produk makanan ringan.
Yang kedua, ada peningkatan aksesibilitas ke pasar melalui platform e-commerce. Yang ketiga, ada peluang untuk mengembangkan produk makaroni dengan variasi rasa dan bentuk yang lebih menarik. Dan yang keempat, ada tren makanan ringan yang saat ini sedang berkembang. Yang keempat, ada ancaman atau threats. Yang pertama, ada perubahan gaya hidup konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan produk makaroni ini. Yang kedua, ada pengaruh persaingan dari produk makanan sejenis seperti mie instan atau pasta. Yang ketiga, ada kemungkinan krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Jadi, dari bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan rasa yang nikmat kepada pelanggan dengan usaha yang ingin saya kembangkan ini. Bagaimana bekerja sama dengan distributor atau reseller dan cara memasarkan suatu produk. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.